Di sebuah pertemuan, Sang Ratu Brangah tengah dibicarakan oleh Sang Ratu Kidul. Perhatian mereka tertuju pada Nyi Brangah, yang mana ayahnya khawatir jika Nyi Brangah terlibat terlalu jauh. Sebab, menurut sang ayah, Brangah hanyalah sebatas muja, makhluk yang ditakdirkan untuk saling memberi dan menerima, tanpa campur tangan lebih dalam. Sang ayah sependapat dengan Ratu Kidul, jika Nyi Brangah melangkah melampaui kodratnya, maka kehancuran selolumutan akan menjadi kenyataan, sebagaimana kekhawatiran ayahnya. Kita ke makam. Untuk apa? Di makam ada lagi. Yang satu mengarah ke dalam ageng, satunya lagi mengarah keluar dari kandungan ini. Galuh, kenapa kamu jadi begini? Ada apa? Ayo kalian. Ayo, ayo, cepat. Kenapa mereka ke sini? Kita akan tahu jawabannya. Loh, kenapa? Apa yang terjadi? Dia lihat kita. Itu mayat hidup. Mereka semua mayat hidup. Mereka mau menyerang kita. Kalau tahu begitu, buru-buru pulang kita. Atau kuburan itu? Buat apa? Dikembalikan agar tidak dicari. Yang lain, yang banyak itu. Lihat saja nanti. Apa yang terjadi? Kenapa dia berhenti di makam? Kamu lupa, Songo. Itu Ki Bargowo. Dia masih kerabat Katemenggungan. Lalu, apa yang dilakukan di sana? Tapi kenapa dia masih ada di sini? Kanjeng Ratu, ada apa Jundomani? Kalau beberapa waktu yang lalu Kanjeng Ratu tidak ingin melihat peristiwa menyedihkan yang menimpa Sang Tumenggung, kenapa malam ini Kanjeng Ratu jadi tahan berlama-lama di depan Konco Benggolo? Jundomani, aku ingin melihat keadaan Ayu Sekarsari menghadapi masalah. Dan bagaimana keadaan Katumenggung? Sementara itu, di Kaku Temenggungan, Roro Andini menceritakan masa lalu Sang Tumenggung. Ia mengungkap bahwa Dewi Kembang Tanjung adalah anak Sang Tumenggung di masa silam. Kisah itu sengaja disampaikan untuk memancing kecemburuan Dewi Ayu Sekarsari, permaisuri Sang Tumenggung. Meski pembantu setianya berusaha menenangkan dan menyarankan agar tidak terbawa oleh rasa cemburu, Dewi Ayu Sekarsari tetap menemui Tumenggung. Setelah Tumenggung menjelaskan semuanya, barulah Dewi Ayu Sekarsari merasa tenang dan api cemburunya padam. Kamu terlambat! Kamu terlambat! Tidak ada yang terlambat bagi orang yang telah diusir seperti saya. Apa yang terjadi? Amankan dulu Sang Tumenggung, baru kita bicara. Baik.
Di lain tempat, Dewi Andini mengunjungi kediaman Nyi Gringsing. Ia ingin mengetahui nasib Sang Tumenggung dalam pertempuran, dan akhirnya mendengar ramalan bahwa usia Cokro Nanggolo tak lama lagi, akan ada seseorang yang membunuhnya. Dewi Andini juga ingin tahu tentang hubungannya dengan Raden Sombo, yang ternyata telah diusir dari Kakutemenggungan. Meski awalnya tak percaya, Nyi Gringsing memperlihatkan kebenaran yang terjadi. Setelah kejadian itu, Dewi Andini menyadari bahwa semua hanyalah mimpi, dan kemudian ia menceritakan mimpi tersebut kepada putranya, Raden Sombo. Siapa itu? Sudah, jangan nangis terus. Berhenti! Sudah. Hei! Siapa kalian? Saya Bayu. Dari mana? Saya... Tangkap dia! Dialah pembunuh Sang Tumenggung! Benar apa yang dikatakan Kang Bo Ayu Sekarsari? Hah? Ya, dialah pembunuhnya. Dia yang membawa jenazahnya ke sini. Hebat kau Kisan. Hebat sekali. Kau berani membunuh dan membawa jenazahnya kemari. Mungkin memang benar Sang Tumenggung mati di tanganku. Tapi sebetulnya ada seseorang yang sangat kuat yang membuatnya menjadi sekarang. Hei, bisa ku percaya penjelasan? Bagaimana Seto Satrio? Mau menyembah dan mengabdi? Di tempat lain, pasukan Seto Satrio tengah berlatih memperkuat strategi di bawah pengawasan Nyi Wingit. Namun, Nyi Wingit meramalkan bahwa peperangan tak bisa dihindari. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ratu Brangah, ia memerintahkan agar Nyi Wingit dibawa ke hadapannya. Ratu Brangah murka karena Nyi Wingit terlalu sering ikut campur dalam urusannya. Setelah itu, Nyi Wingit juga menghadap Ratu Gendeng Permoni, yang tak kalah marah karena Nyi Wingit meminta bantuan dari berbagai pihak tanpa sepengetahuan mereka. Kamu tidak akan pernah jadi Tumenggung Sombo. Tidak akan pernah. Ini dan kursi Katumenggungan yang akan memaksamu menyembah kepadaku. Ayo, cepat, bawa dia ke pendopo. Ayo, cepat. Cibranga! Kemana saja kamu? Ayo. Kenapa aku dibiarkan dipermalukan seperti ini? Kenapa? mengingatkannya, Nyi Ratu, tapi... Hamba juga, Kanjeng Ratu. Cuma... Cukup. Sekarang juga kita berangkat ke Katumenggungan. Kerahkan bala tentara buaya. Kasinggihan dawuh, Nyi Ratu. Ingatkan kalau... sudahlah. Lihatlah saya. Lihatlah saya, Nyi Ratu. Tolong lepaskan saya dari belenggu ini. Tolonglah, Nyi Ratu. Mohon lepaskan saya. Tolonglah. Koco Benggolo, kamu tahu persis di mana Bagus Toro Dipo berada? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa menembus kamar-kamar pengantin Ratu Brangah. Tapi hamba yakin. Di sisi lain, Ratu Kidul diperlihatkan oleh Koco Benggolo tentang situasi di Mataram. Sang Raja Mataram tengah menghadapi ancaman dari seorang yang kuat di Mangir,
dan penasaran untuk menghadapi mereka. Namun, salah satu penasihat kerajaan menyarankan agar sang raja tidak turun tangan sendiri, melainkan mengutus Tumenggung Cokronanggolo untuk maju menghadapi Mangir. Sang Raja Mataram setuju dengan usulan tersebut. Cundramani, jaga istana. Aku akan pergi. Tidak akan lama. Kasinggihan dawuh Nyi Ratu. Di kau dawuh Kanjeng Ratu. Ingat, apa yang saya katakan benar adanya. Tumenggung Cokronanggolo datang ke desa Randu Alas karena kesakitan. Ia mulai sekarang. Kereta perang yang ia pegang sudah tidak terkendalikan lagi. Beberapa orang jadi korban, terserempet dan tertabrak. Dan saudaraku ini, yang semua orang menganggapnya tidak waras, sangat ingat sekali kalau Tumenggung Cokronanggolo telah merebut istrinya Galuh Centini dan membawanya kabur. Maka ketika ia melihat Tumenggung Cokronanggolo memasuki desa Randu Alas, ia teriak-teriak dan meluapkan kekesalannya yang telah ia pendam puluhan tahun. Haruskah sang Tumenggung menabraknya? Haruskah? Saya yang tahu persis penderitaannya harus menyelamatkan saudara saya ini. Kalau pada akhirnya sang Tumenggung yang menjadi musuh saya, haruskah saya diam saja? Tidak. Dan semua berjalan begitu cepat. Tapi haruskah seorang Tumenggung, maaf, saya tidak melihat dia sebagai Tumenggung lagi saat itu. Tidak. Ayo cepat. Maaf, saya pergi. Hei! Hei, kenapa kau masih di sini? Ada yang menghentikan langkah saya. Ada yang menghentikan langkahmu? Iya, akulah yang menghentikannya. Tidak mungkin. Apa kamu sudah buta? Hah? Tidak mengenal Romomu sendiri? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu kaget? Aku masih duduk di sini. Tidak mungkin Romo duduk di situ kalau tidak didudukan oleh seseorang. Apa yang terjadi? Jangan percaya dengan apa yang ku lihat. Kanjeng Tumenggung? Lepaskan aku! Aku juga harus tahu apa yang terjadi di sini. Lepaskan! Pasti bukan ini yang kalian harapkan. Kalian ingin aku terbujur kaku. Dan kamu sombong. Kamu ingin duduk di sini sebagai penggantiku? Tidak. Kau tidak mungkin Romo Tumenggung. Kalian ibu dan anak sama saja. Kalianlah yang telah membunuh Galuh Centini. Kalian yang telah membuat Amarwati terusir. Dan karena keinginanmu untuk segera duduk di kursi ini, maka dengan akal licikmu, kamu usir Yuda Tulonggo. Iya, semua itu memang benar. Tapi kau tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Sebab malam ini juga kau akan duduk di kursi itu dan berkuasa saat ini. Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru menepuk dada. Berapa? Semoga belum terlambat. Satu-satunya, kamu tidak apa-apa. Tidak. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata kau dibantu oleh Nyi Brana. Pantas saja kau bisa membangun bisikan. Tidak kusangka kau mengambil jalan pintas seperti itu, saudaraku. Lancang bicara kamu, Somo.
Tumenggungan sekarang. Sana Raden, masuklah ke dalam ageng dan duduki kursi kebesaranmu. Ibrahim, tunggu! Raden. Dan kuatnya, kami siap mendukung Raden, juga para prajurit buaya. Baik, kalau begitu kita ke dalam ageng. Romo, saya Ksatria. Mau kemana kamu? Yang sudah mati tak mungkin hidup kembali. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Singkirkan dia. Serang! Semua serba bertepatan, Raden. Saya pulang. Kartu Menggungan kacau. Maka sudah menjadi tugas saya untuk memulihkan keamanan. Kalau ingin tetap menjadi kepala keamanan, singkirkan mayat itu. Dan sembahlah saya, begitu saya duduk di kursi Ketemenggungan. Ananda Seto Satrio. Begitu silonya kursi Ketemenggungan bagi Ananda, sehingga Ananda lupa akan tata krama dan unggah-ungguh. Kenapa tidak terbetik sedikit pun juga bela sungkawa buat Romomu? Dulu Romo Temenggung pernah mengirim gagak cemong untuk membunuh saya. Tapi gagal. Apakah saya masih perlu basa-basi untuk bela sungkawa ini? Tidak. Tidak perlu lagi. Sekarang, singkirkan mayat itu. Atau kalian melawan pemegang pusaka Ketemenggungan. Siapa kamu? Balikan dengan pusakaku. Ayo, perlihat. Biarkan keris pusaka Ketemenggungan di tanganku. Karena aku adalah calon pengganti Cokronanggolo. Siapa kamu? Aku Taji Saketi. Aku yang telah menggagalkan Tumenggungmu ke Mangir. Akulah yang telah membuat dia sekarat. Akulah yang membuat dia kabur ke Randu Alas. Kalau akhirnya dia mati di Randu Alas, jangan salahkan orang-orang Randu Alas. Kemanapun dia lari, dia tetap akan mati. Tangkap dia! Rebut keris pusaka itu! Serang! Apa yang terjadi dengan Seto Satrio? Kita kalah, Bu. Kalah. Kalian lihat sendiri, Seto Satrio gagal dan merasa ditinggalkan Nyi Brangah. Iya, Kanjeng Ratu. Semoga sesudah ini Raden Seto Satrio sadar dan melepaskan diri dari ketergantungannya pada Nyi Brangah, Kanjeng Ratu. Ya, itulah yang aku harapkan. Tapi kelihatannya akan sulit. Kenapa, Kanjeng Ratu? Karena siapapun yang terikat Ratu Brangah akan sulit lepas darinya. Iya, Kanjeng Ratu. Itulah yang menakutkan, Kanjeng Ratu. Kaca Benggala, kasih gandau, Kanjeng Ratu. Aku ingin melihat perkembangan. Di sisi lain, Ratu Kidul diperlihatkan oleh Koco Benggolo tentang situasi di Mataram. Sang Raja Mataram tengah menghadapi ancaman dari seorang yang kuat di Mangir, dan penasaran untuk menghadapi mereka. Namun, salah satu penasihat kerajaan menyarankan agar sang raja tidak turun tangan sendiri, melainkan mengutus Tumenggung Cokronanggolo untuk maju menghadapi Mangir. Sang Raja Mataram setuju dengan usulan tersebut.
memanggilku? Nyi Ratu tidak melihat apa yang terjadi. Jangan tanyakan apa yang aku lihat, tapi katakan, untuk apa kamu memanggil aku? Saya gagal masuk ke kartu menggungan, Nyi Ratu. Kenapa? Raji Saketi, tiba-tiba saja dia muncul. Dia sangat sakti. Dia... Kamu terlalu manja. Tapi, apa boleh buat? Biar aku yang menyelesaikan. Nyi Ratu! Kelihatannya dia marah. Tapi jangan khawatir. Biar aku yang lihat apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi saya sadar kata menggungan butuh seorang pemimpin. Tapi haruskah orang luar yang... Musuh kita orang dalam. Putra-putra Kanjeng Tumenggung. Kalau orang dalam harus menghadapi orang dalam, akan terlalu banyak pertimbangan. Saya kira tidak ada salahnya kalau Pendekar Bayu Samudro berada di tengah kita. Bagi saya, pulang ke desa Randu Alas lebih cepat lebih baik. Tapi mohon kepastian, apakah saya masih dianggap salah atau tidak atas kasus Sang Tumenggung? Pengakuan Taji Saketi sebagai pembunuh Sang Tumenggung jelas-jelas meringankan tuduhan. Tapi dengan terbunuhnya Taji Saketi di tangan pendekar, setelah memporak-porandakan Katemunggungan, membulatkan tekad kami untuk meminta bantuan. Cerita pun berpindah kembali ke tempat Seto Satrio, yang berambisi besar untuk menyerang Kakutemenggungan. Ia mengirim surat kepada Raden Sombo melalui seorang pemanah, yang dengan lihai mengirimkan surat itu tepat di depan kamar Kakutemenggungan, menandai bahwa pertempuran sudah dekat. Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga Ratu Brangah kemari? Kamukah Taji Saketi? Bukan. Tapi kalau nama itu yang Nyi Brangah cari, dia sudah mati. Bayu Samudro! Bayu Samudro! Bayu Samudro! Di mana Bayu Samudro? Yang membuat Taji Saketi seperti itu Bayu Samudro. Di mana dia? Haruskah aku mengatakannya? Aku tahu bagaimana caranya membuat kamu bicara dan Bayu Samudro muncul. Bawa Ayu Sekarsari ke sini. Baik, Nyi Ratu. Ananda Ayu, ikuti sarang pendekar tadi. Jangan keluar dari lingkaran. Tenang, jangan salah melangkah. Nanti bisa fatal. Akhirnya kamu muncul juga, Bayu Samudro. Aku hanya mengingatkan, urusan Katemunggungan adalah urusan keluarga. Urusan manusia, sebaiknya Nyi Brangah tidak usah ikut campur. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang apapun yang akan aku lakukan. Tetapi karena yang aku hadapi adalah calon lelanang yang kedapan Brangah, aku bisa saja mengalah. Simpan impianmu, Nyi Brangah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan.
saja nanti. Ayo Budak Sari. Tidak mungkin aku memerangi kekasih sendiri. Ini Branga. Lemah sekali kamu, Branga. Kamu lemah sekali. Untuk apa menggebu ke Katumenggungan? Kalau akhirnya kamu pergi begitu saja. Oh, kasihan cucuku. Kasihan Tete Satrio. Terburuk cucuku. Terburuk. Bagaimana? Yang jelas mereka tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih. Pendekar, satu bukti lagi bahwa Katumenggungan membutuhkan. Iya, saya setuju. Siapapun Andika adalah penyelamat Katumenggungan. Tapi saya mohon, jangan ganggu saya. Karena hari-hari berikutnya adalah hari berkabung bagi saya.